Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Fernando Menantu Kaya Raya, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 59. Aku tidak tertarik dengan ini, jawab Fernando datar. Tidak tertarik. Kamu tidak tertarik dengan mobil mewah. Fernando, apa kamu laki-laki? Fahmi tercengang, nada suaranya meninggi. Lamborghini, apakah kamu tidak tertarik? Mobil ini jauh lebih mahal dari Mercedesmu yang bobrok itu. Fahmi, jangan berbicara seperti itu. Komariah berkata, Lamborghini milikmu seharga 8 miliar lebih. Bahkan jika Fernando bekerja sampai mati pun, dia tidak akan bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Jika kamu membiarkannya mengemudikan mobilmu, kemudian Fernando menjadi kecanduan, tetapi di masa depan dia hanya bisa mengendarai Mercedes, itu akan sangat menyedihkan. Sepertinya masuk akal. Fahmi mengangguk. Lupakan, aku tidak akan membiarkan kamu mengendarainya. Aku rasa, kamu tidak mungkin akan mengalami sensasi dipotret dan diperhatikan selama sisa hidupmu, dan kamu mungkin tidak akan bisa mengendarai mobil sport. Fahmi berkata lagi, Komariah, kita telah difoto oleh banyak orang, kita harus mengunggahnya di internet, mungkin kita akan menjadi selebriti internet seperti pria Rolls-Royce. Lupakanlah. Komariah menunjukkan wajah kesal sembari berkata, apakah pria Rolls-Royce sebanding dengan kita? Dia tidak hanya kaya, tetapi juga sangat berbakat dan bisa bermain gitar. Penggemarnya saja sudah mencapai jutaan orang. Kamu, Fahmi, selain kekayaan, memangnya kamu punya apa? Kamu tidak bisa dibandingkan dengan pria Rolls-Royce. Haha, Komariah, aku hanya ingin kamu memujiku. Fahmi tertawa. Aku tidak tahu kelebihan apa lagi yang kumiliki selain kekayaan. Brum. Begitu Fahmi selesai berbicara, suara mesin mobil terdengar, kerumunan itu tiba-tiba menjadi sangat ramai. Gila, ada Rolls-Royce. Seseorang berteriak. Terlihat mobil Rolls-Royce Phantom berwarna biru safir sedang melaju, mobil itu besar dan megah. Tidak mungkin itu mobil milik pria Rolls-Royce. Beberapa orang telah mengeluarkan ponsel mereka dan tidak sabar untuk memotret. Itu bukan pria Rolls-Royce, plat nomor mobil pria Rolls-Royce adalah 99.999, sedangkan plat nomor mobil ini biasa. Tetap saja hebat, bagaimanapun juga, ini adalah mobil Rolls-Royce. Ini bahkan lebih baik dari dua Lamborghini yang barusan. Satu persatu orang mulai memotret. Mengapa dia datang ke sini? Melihat plat nomornya, Fahmi mengerutkan kening, dia merasa bahwa pusat perhatian yang dia dapatkan barusan telah dirampok oleh orang ini. Fahmi, apakah kamu mengenal orang di dalam mobil itu? Komariah kelihatan penasaran. Iya, Sakiman merupakan orang yang kuat dan agresif di bidang real estate di kota Lautan Timur, dia hampir setara dengan ayahku dan sangat amat kaya, kata Fahmi. Kemarin di pelelangan Villa Gunung Awan Idaman, orang ini menawar 32 miliar untuk sebuah villa. 32 miliar. Komariah menganga dengan terkejut. Benar-benar orang kaya. Lupakan saja, dia tidak sekaya itu. Fahmi menunjukkan wajah kesal sembari berkata, kemarin, villa terbaik di Gunung Awan Idaman ditawar oleh orang kaya misterius sebesar 156 miliar. Dibandingkan dengan orang kaya misterius itu, Sakiman bukan apa-apa. 156 miliar. Komariah tercengang, dia sangat terkejut mendengar jumlah ini. Mereka semua sudah berumur, tapi mereka masih datang ke taman bermain untuk bermain seperti anak kecil, cibir Fahmi. Tepat pada saat itu, pintu mobil terbuka, dan seorang pria parubaya yang hampir botak keluar dari mobil. Dia bukan pria Rolls-Royce. Mengecewakan. Aku pikir aku bisa bertemu dengan pria Rolls-Royce lagi. Kerumunan orang-orang menghela napas kecewa. Pria parubaya dengan perut besar itu melempar kunci ke petugas parkir.
Di kursi penumpang bagian depan, Nuraini dengan perawakan mungil dan berpakaian keren berjalan keluar dari mobil, dia dengan lincah menghambur ke pelukan Sakiman. Kak Sakiman, lihat biang lala itu. Aku ingin naik biang lala. Nuraini menunjuk ke arah biang lala yang terletak tidak jauh dari sana, dia sangat bersemangat seperti gadis kecil. Aku membawamu ke sini memang untuk naik biang lala, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Sakiman tersenyum dan melingkarkan tangannya di tubuh Nuraini sambil berjalan menuju pintu masuk taman bermain. Hah? Fahmi. Sakiman melihat Fahmi. Paman Sakiman. Meskipun dia tidak menyukai Sakiman, Fahmi tetap bersikap hormat padanya dan tersenyum. Ada apa ini? Kamu membawa kekasihmu ke taman hiburan. Sakiman menatap Komariah dengan tatapan penuh harap. Kamu cantik, ayo bermain dengan Paman Sakiman ketika kamu sudah puas bermain di sini. Komariah mengerutkan kening. Paman Sakiman, dia bukan hanya kekasih, tapi pacar. Fahmi tersenyum malu. Haha, jangan berpura-pura, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kamu kira aku tidak tahu tingkah laku dan masa lalumu? Sakiman memutar matanya sambil berkata, begini saja, kalau kamu sudah puas main-main dengannya, ingatlah untuk membiarkannya bermain denganku. Setelah berbicara, Sakiman memeluk wanita itu semakin erat sambil masuk ke taman hiburan. Fahmi, kenapa kata-kata Sakiman sangat tidak menyenangkan? Kata Komariah dengan marah. Sudah biasa, dia memang seperti itu, jangan dimasukkan ke hati. Fahmi tersenyum, tapi tatapannya terlihat sedikit aneh, entah apa yang ada dalam pikirannya. Selanjutnya, keempat orang itu membeli tiket dan memasuki taman hiburan. Fernando dan Sarah bermain-main dengan semua wahana yang ada di dalam, seperti drop tower, roller coaster, dan biang lala. Dari awal sampai akhir, Sarah terlihat bahagia seperti seorang gadis kecil. Fernando juga dalam suasana hati yang baik karena bermain di taman hiburan dengan istrinya. Sayang, aku mau naik komedi putar. Sarah menunjuk ke komedi putar yang terletak tidak jauh dari sana, dia melompat dengan gembira seolah-olah telah menemukan benua baru. Aku belum pernah naik komedi putar sebelumnya. Sarah duduklah, hanya tinggal 2 tempat tersisa. Teriak Komariah dari sana. Komariah dan Fahmi sudah duduk. Ayo cepat naik dan ambil tempat duduknya. Sarah meraih tangan Fernando dan naik dengan riang. Saat Sarah hendak duduk, sebuah suara terdengar. Minggir, aku yang duluan melihat 2 tempat duduk ini. Setelah berbicara, Sarah didorong menjauh dan hampir jatuh ke tanah. Tatapan mata Fernando tiba-tiba menjadi sinis dan aura dingin memancar dari tubuhnya. Fernando menoleh dan melihat orang yang mendorong Sarah adalah Nuraini, wanita yang baru saja digandeng Sakiman. Tepat pada saat itu, satu kaki Nuraini sudah menaiki komedi putar, dia bahkan tidak menoleh untuk melihat Fernando dan Sarah. Sakiman melakukan hal yang sama, dia bersiap untuk naik dan duduk. Turun. Begitu Fernando mengulurkan tangannya, dia langsung menarik Nuraini supaya turun. Dengan kekuatan Fernando, Nuraini langsung jatuh ke tanah. Apa yang terjadi? Sakiman terkejut, tidak disangka ada orang yang berani menyentuh Nuraini. Hei, bocah, kamu ingin mencari masalah. Sakiman segera turun dari kuda komedi putar dan berjalan ke depan Fernando. Perutnya yang bulat, menekan Fernando dan wajahnya terlihat menantang. Fernando tidak bergerak, dia menatap Nuraini dan berkata tanpa ekspresi. Minta maaf pada istriku. Minta maaf. Kenapa aku harus minta maaf? Nuraini mencibir. Kami melihat 2 tempat duduk ini terlebih dahulu. Aku tidak ingin meributkan urusan kamu yang merebut tempat duduk tersebut, tapi kamu hampir menjatuhkan istriku. Apa salahnya aku meminta kamu untuk meminta maaf? Fernando bertanya dengan dingin. Sayang, sudahlah, ayo main yang lain. Sarah dengan gugup menarik Fernando. Tadi Sarah melihat Sakiman datang ke sini dengan Rolls Royce. Mereka berdua tidak akan mampu menang melawan orang berkuasa seperti itu. Kak Sakiman, dia menindasku. Wanita itu duduk di tanah, menggoyangkan kakinya, menyalahkan Fernando.
dan kemudian mulai menangis. Hei bocah, kamu sudah bosan hidup ya? Berani-beraninya kamu menindas wanitaku. Sakiman memelototi Fernando, tangannya mengepalkan tinju, dia siap untuk menyerang kapan saja. Bab 60. Apa yang terjadi? Melihat ada keributan, Fahmi dan Komariah datang. Paman Sakiman, jangan lakukan itu. Fahmi segera mendatangi Sakiman dengan wajah tersenyum yang menunjukkan permintaan maaf. Ada apa? Bocah ini adalah temanmu. Sakiman mengerutkan kening. Paman Sakiman, aku akan marah kalau Anda berkata seperti itu. Fahmi berpura-pura marah. Fernando hanya seorang bajingan malang, seseorang dari masyarakat kelas bawah. Anda bilang dia adalah temanku, bukankah artinya Anda menghinaku? Karena dia bukan temanmu, dan karena dia mendorong wanitaku, maka aku harus memukulnya. Sakiman mengangkat tinjunya. Paman Sakiman, jangan lakukan itu. Fahmi lagi-lagi berkata, maksudku, jika Anda memukul orang seperti dia, bukankah itu hanya akan mengotori tangan Anda? Selain itu, jika Anda melukainya, saat mengurus uang ganti rugi dan yang lainnya, tentu akan sangat merepotkan. Repot. Aku punya uang dan pengacara terbaik, aku tidak takut kerepotan. Sakiman mencibir. Paman Sakiman, maksudku, aku akan menyuruh Fernando untuk meminta maaf pada Anda, bagaimana? Anak ini tidak mengerti apa-apa, sehingga dia tidak hormat pada Anda, tapi Paman Sakiman, Paman sangat murah hati, pastinya Paman tidak akan memperpanjang masalah dengan bajingan malang ini bukan? Fahmi tersenyum. Sakiman mengangguk menyetujui perkataan Fahmi. Fernando terlihat seperti semut di hadapannya, jadi Sakiman tidak perlu peduli. Suruh dia meminta maaf. Benturkan kepala 4 kali dan aku akan mengampuninya, kalau tidak, jangan harap dia bisa keluar dari sini begitu saja. Sakiman berkata dengan dingin. Fernando, apa kamu dengar itu? Fahmi memandang Fernando. Paman Sakiman adalah orang yang murah hati, jadi dia tidak terlalu perhitungan denganmu. Apa kamu masih tidak mau berlutut dan bersujud untuk meminta maaf? Fahmi telah menangani masalah ini dengan sangat baik. Di sisi lain, Komariah berseru dengan penuh kekaguman. Status Sakiman dan Fernando memiliki perbedaan yang besar, jika memang ada konflik, Fernando pasti akan berakhir di rumah sakit. Mungkin Sakiman akan memanfaatkan keadaan ini untuk membuat Fernando menghilang selamanya. Hal ini merupakan masalah yang sangat serius. Tapi dengan apa yang Tuan Sakiman katakan barusan, masalahnya sebenarnya sudah terselesaikan. Selama Fernando berlutut dan meminta maaf, tidak akan terjadi masalah besar dan Fernando akan terhindar dari malapetaka. Komariah memandang Sarah. Sarah, bagaimana menurutmu cara Fahmi menangani masalah ini? Melihat kembali hasil dari masalah ini, kamu harus menyuruh Fernando untuk mengundang Sakiman makan sebagai tanda terima kasih. Sarah tidak berbicara, dia hanya menatap Fernando. Melihat Fernando hanya diam saja, Fahmi berteriak. Fernando, cepat berlutut dan meminta maaf. Apakah Paman Sakiman adalah seseorang yang berani kamu singgung? Berlutut untuk meminta maaf. Apa salahku? Kata Fernando acuh tak acuh. Apa salahmu? Kamu mendorong wanita Paman Sakiman ke tanah dan merasa tidak bersalah. Fahmi memandang Fernando seperti memandang orang idiot. Jika kamu tidak ingin mati, berlutut dan minta maaf saat ini juga. Jika tidak, masalah ini tidak akan berakhir dengan baik dan bahkan mungkin akan melibatkan keluargamu. Sakiman berpangku tangan dan menunggu Fernando berlutut. Aku berubah pikiran. Fernando berkata tiba-tiba. Kamu, berlutut dan minta maaf kepada istriku, maka masalah ini aku anggap telah selesai. Fernando menunjuk Nuraini yang terduduk di tanah. Semua orang tercengang mendengar perkataannya. Setelah beberapa saat, Komariah memegangi perutnya dan tidak bisa menahan tawa. Hahaha, Fernando, kamu sudah gila ya. Kamu ingin Nuraini, wanitanya Sakiman, berlutut dan meminta maaf. Apa kamu sudah buta? Bukankah kamu melihat Sakiman datang mengendarai Rolls Royce? Apa kamu dapat menyaingi kekayaan dan relasi yang dia miliki?
Apakah kamu tuli dan tidak mendengar Fahmi mengatakan bahwa status Sakiman sama dengan ayahnya, yaitu Tuan Sakino Latif? Fahmi sudah sangat membantumu, selama kamu berlutut dan meminta maaf, masalah ini akan selesai. Tapi apa maksudmu dengan mengatakan ini? Apa kamu cari mati? Setelah berbicara, Komariah tertawa lagi dan melihat Fernando seperti melihat orang idiot. Kamu ingin menyuruhku berlutut dan meminta maaf. Nuraini juga ikut tercengang, kemudian dia mencibir. Hei, bocah, apakah kamu bodoh? Kamu tidak tahu siapa lelakiku. Kamu memintaku untuk berlutut dan meminta maaf, apakah kamu cati mati? Dasar idiot. Fahmi menghentakkan kakinya dengan marah dan berkata, Fernando, aku sudah membantumu untuk berbicara dengan Paman Sakiman. Jika kamu berlutut dan meminta maaf, maka masalah selesai, kenapa kamu keras kepala? Berani-beraninya kamu berbicara seperti itu. Setelah itu, Fahmi menatap Sakiman lagi. Paman Sakiman, aku tidak kenal anak ini. Dia telah melakukan kesalahan, terserah bagaimana Anda ingin menyelesaikannya, aku tidak peduli. Hei, bocah, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, segera berlutut dan minta maaf. Masalah kamu mendorong Nuraini, akan aku anggap tidak terjadi, tatapan dingin Sakiman mengarah kepada Fernando. Aku juga memberimu satu kesempatan terakhir, suruh Nuraini berlutut dan minta maaf kepada istriku, suara Fernando terdengar acuh tak acuh. Kak Sakiman, jangan bicara omong kosong dengan orang bodoh seperti dia, langsung saja beri dia pelajaran dan beritahu dia kehebatan seorang Sakiman. Nuraini menjadi tidak sabar. Apa kamu tidak lihat istrimu itu seperti apa? Jelek setengah mati, seluruh baju yang dia kenakan harganya tidak mencapai 400.000. Menyuruh aku berlutut dan minta maaf. Mimpi. Dan lihatlah dirimu, kamu hanya mengenakan pakaian orang miskin, kalian benar-benar sangat cocok. Pada saat yang bersamaan, Sakiman sudah mulai bergerak dan hendak memukul. Dia mengangkat tinju dan menghantamkannya ke wajah Fernando. Sakiman memang tinggi, besar, dan badannya penuh dengan daging. Ketika pukulan itu datang, terdengar suara, "Wus! Dasar idiot! Aku berharap Paman Sakiman memukulnya satu kali saja, kalau Paman menyelesaikan masalah ini dengan meminta bantuan pada relasi Paman, Fernando mungkin bisa berakhir di ranjang dalam keadaan lumpuh selamanya." Komariah dan Fahmi menggelengkan kepala. Sayang, melihat tinjunya akan mendarat, Sarah berteriak cemas. Saat ini, Fernando mulai bergerak. Fernando mengulurkan tangan kanannya dan menangkap tinju Sakiman. Plak, tangan Fernando menahan pukulan dari Sakiman. Wajah Sakiman sedikit berubah. Dia merasakan kekuatan tinjunya mendadak hilang di telan bumi. Pada detik berikutnya, genggaman tangan Fernando menguat, dia mengangkat tinju Sakiman. Krak, terdengar suara yang sangat jelas, pergelangan tangan Sakiman terkilir. Fernando menarik satu kali lagi, boom. Tubuh Sakiman yang seberat 100 kg tiba-tiba jatuh ke tanah dan membuat awan debu di sekitarnya berterbangan. Ini. Semua orang yang hadir tercengang. Setelah beberapa saat, Fahmi mendongak dan menatap Fernando seolah-olah sedang menatap orang mati. Fernando, kamu dalam masalah besar. Kali ini, bahkan para dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Siapa Sakiman? Seseorang yang kuat dan agresif di bidang real estate di kota Lautan Timur, dia memiliki kedudukan yang sama dengan Tuan Sakino Latif. Fernando, si miskin yang malang, telah melukainya dan membuat pergelangan tangannya terkilir, bukankah ini sama saja mencari mati? Sebelumnya, Sakiman mungkin masih bisa memaafkannya. Tapi sekarang, apakah Sakiman masih mau bermurah hati? Aku tahu Fernando memang suka membuat masalah, kata Komariah dengan tatapan dingin. Dengan Sarah menikah dengannya, maka tidak mungkin dia memiliki kehidupan yang baik. Sekarang masih tidak apa-apa, sebab tidak ada yang memukul Fernando, tapi Fernando telah memukul seseorang yang kuat dan agresif di bidang real estate seperti Sakiman. Jika Sakiman menawarkan beberapa juta kepada para pekerja di lokasi konstruksi miliknya, mereka bisa membunuh Fernando untuk Sakiman. Kali ini,
Fernando pasti mati. Komariah segera berkata, Fernando, kamu harus segera mengurus prosedur perceraian dengan Sarah, jangan menyeret Sarah ke dalam masalahmu. Pada saat ini, Sakiman yang sedikit linglung di tanah, akhirnya bereaksi. Dia menatap Fernando dengan tatapan dingin, di matanya tersirat keinginannya untuk membunuh Fernando. Bocah, kamu berani menyakitiku. Setelah berbicara, Sakiman mengeluarkan ponselnya dan menghubungi seseorang. Kalian berdua, kemarilah, aku terluka. Bersambung ke bab 61. Terima kasih sudah setia di channel ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya.